Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2. Nah tentunya ketika kita mengetahui undang-undang perpajakan terkait dengan pajak penghasilan, kalau kita melihat dari pasal 4 ayat 1 ada 4 ayat 2 dan 4 ayat 3. Nah, 4 ayat 1 adalah penghasilan yang tidak bersifat final. Artinya bagaimana kita menghitung penghasilannya dari wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Nah, ini yang non final. Nah, kali ini kita melihat 4 ayat 2 yang bersifat final. Nah, apa aja nih pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2? Tentunya Anda penasaran bukan? Nah, saya akan bahasnya step by step sehingga Anda mengetahui pajak atas penghasilan yang bersifat final, yaitu pasal 4 ayat 2 ya. Pajak atas penghasilan dengan perlakuan tersendiri yang diatur melalui peraturan pemerintah, yaitu PPh final. Nah, PPh final di sini kita lihat objek pajaknya dulu nih ya. Jadi kalau kita membahas sesuatu, kita akan lihat dulu nih objek pajaknya apa, yang sifatnya seperti apa. Oke? Objek pajak yang penghasilan final apa aja? Ini cukup banyak ya. Saya sebutkan one by one. Dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi. Nah, biasanya nih jika Anda sebagai wajib orang pribadi ya, Anda menerima dividen. Nah, dividennya jangan lupa ini bersifat PPh final. Kemudian jika Anda memiliki bunga deposito, kemudian tabungan, jasa giro dan SBI, ini juga dikenakan PPh 4 ayat 2 yaitu bersifat final. Selain itu ada bunga obligasi dan surat utang negara dan diskonto SPN. Nah, bagi Anda yang memiliki koperasi ya, mendapat bunga simpanan koperasi ya dari simpanan Anda. Jadi ketika Anda menyimpan sesuatu ya, bisa uang, bisa barang ya. Kadang-kadang kita mendapat yang namanya bunga ya. Bunga simpanan di koperasi bagi orang pribadi tentunya dikenakan PPh 4 ayat 2 yang bersifat final. Nah, selain itu apalagi nih kalau Anda menerima hadiah undian. Wah, bagi Anda yang menerima hadiah undian, kabar baiknya Anda dipotong pajak. Nah, sebesar berapa? Nah, tentunya Anda mau tahu bukan? Tarif-tarifnya seperti apa untuk PPh pasal 4 ayat 2. Nah, selain itu bagi Anda yang berprofesi ataupun bagaimana Anda mendapat penghasilan dari transaksi saham yang ada di Bursa Efek, jangan lupa nih penghasilan yang Anda miliki atau Anda peroleh berdasarkan transaksi saham di Bursa Efek itu dipotong PPh 4 ayat 2. Nah, selain itu bagi Anda yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan, jadi bagi Anda yang menjual atau melakukan pengalihan ya, pengalihan tersebut mendapatkan penghasilan bukan? Nah, penghasilan dari pengalihan tanah dan bangunan yang Anda jual dipotong PPh 4 ayat 2 sebesar 2,5%. Artinya Anda menjual, nah Anda perlu melaporkan 4 ayat 2 sebesar nilai transaksi ataupun nilai jual yang Anda lakukan pada saat Anda melakukan pengalihan tanah ataupun bangunan. Nah, selain itu, penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan jika Anda memiliki tanah ataupun bangunan, kalau Anda menyewakan ini ke wajib pajak baik orang pribadi maupun wajib pajak badan, tentunya Anda menghasilkan yang bersifat final yaitu persewaan tanah dan bangunan. Nah, penghasilan tersebut harus disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu bagi Anda yang melakukan usaha jasa konstruksi, ini juga termasuk dalam kategori objek pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, selain itu bagi Anda yang memiliki penghasilan tertentu, nah ini siapa aja nih yang memiliki penghasilan tertentu? Nah, dalam hal ini adalah wajib pajak UMKM, baik orang pribadi maupun badan, yang mendapat fasilitas ataupun tarif sebesar 0,5% setiap bulannya berdasarkan peredaran bruto. Nah, selain itu juga ada bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang. Oke? Nah, ini adalah beberapa objek yang kita bahas dalam PPh pasal 4 ayat 2.
Selain itu kita akan membahas one by one-nya ya, sehingga Anda mengetahui nih bagaimana tarifnya, kemudian ada pengecualian, ya siapa yang harus memotong. Nah tentunya Anda perlu mengetahuinya bukan? Nah kita bahas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi yang ada di dalam negeri. Nah ini diatur melalui undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang terbaru apa nih? Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang juga diatur dalam PP 19 tahun 2009 dan PMK 111 tahun 2010 serta PMK 18 tahun 2021. Nah, objek pemotongannya adalah dividen yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang bukan dividen dari RUPS ataupun dividen interim. Ingat, tarifnya adalah sebesar 10%. Ya, pemotongan pajaknya dilakukan kepada pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar. Nah, ada beberapa pengecualian. Dividen di dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu itu tidak dikenakan PPh 4 ayat 2. Wow, kabar baiknya adalah jika Anda menggunakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait dividen, di mana Anda perlu mengetahui nih pengecualiannya, namun Anda harus menginvestasikan penghasilan yang Anda miliki dari dividen yang diterima di dalam negeri, baik orang pribadi ya, sepanjang diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini ada pengecualian, Anda tidak dikenakan PPh yang bersifat final. Kemudian berdasarkan RUPS atau dividen interim. Nah, ini juga ada pengecualiannya untuk dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. Selain itu, pengecualian dividen dan penghasilan lain. Nah, kita juga lihat ya, WPOP dikecualikan dengan syarat apa? Nah, syaratnya adalah menginvestasikan di investasi atau gateway yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau untuk wajib pajak badan gimana nih terkait dengan dividen yang diperoleh? Nah, tentunya kita harus lihat undang-undang mengatur bahwa WP badan tanpa syarat nih. Jadi kalau WP badan dapat dividen tanpa syarat apapun, ini sudah bebas dari PPh 4 ayat 2 untuk orang pribadi ya, kalau diinvestasikan. Kalau untuk badan PPh pasal 23 ya. Nah, dividen dari dalam negeri ya, kemudian ada juga dividen dari luar negeri. Kalau dividen dari luar negeri, kita lihat nih dividennya dari perusahaan masuk bursa atau perusahaan yang non bursa. Nah, dari sini kita lihat nih dividen di bursa dikecualikan sebesar dividen yang diinvestasikan di wilayah NKRI. Sedangkan kalau dividen non bursa, kita akan melihat investasinya paling sedikit berapa? 30% dari laba setelah pajak atau sebelum diterbitkannya SKP pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh. Nah, syaratnya diinvestasikan paling sedikit 30%. Nah, kalau bukan 30% nggak boleh ya. Jadi paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Nah, ketika diinvestasikan di NKRI dalam waktu tertentu, penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki yang di luar negeri. Jadi ada juga penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT ya. Jadi kalau ini punya penghasilan dari luar negeri dan sifatnya aktif, juga bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri, maka dividen yang dikecualikan adalah berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim. Kemudian, dividen dari dalam negeri tidak dilakukan pemotongan PPh tanpa SKB. Kemudian, atas dividen dari dalam negeri sendiri, WPOP tidak memenuhi investasi. Artinya kalau nggak memenuhi nih, tadinya dikecualikan ya dividennya dan penghasilan yang diperoleh, maka setelah dikecualikan karena tidak memenuhi syarat untuk memenuhi
investasi ya, karena wajib pajaknya tidak memenuhi syarat, maka wajib pajak tersebut harus menyetorkan sendiri ya sebesar 10% final. Wah, berarti Anda perlu mengetahui undang-undang perpajakan secara detail, bagaimana Anda membuat suatu keputusan dalam hal PPh 4 ayat 2 karena tarifnya 10%. Jika Anda tidak memenuhi syarat investasi, tentunya Anda wajib menyetorkan sendiri PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Nah, selain itu, ketika kita membahas dividen, tentunya ketika kita tahu bahwa ada bunga deposito, tabungan, jasa giro, dan diskonto SBI. Nah, ini juga perlu kita ketahui ada beberapa objek pemotongan dengan tarif yang berbeda, yaitu deposito. Nah, pepotongnya siapa, pengecualiannya kayak gimana? Ini cukup panjang, nah kita bahas one by one ya. Nah, kalau kita lihat dari objek pemotongannya, bunga dari deposito dalam mata uang dolar AS yang ditempatkan dalam negeri, ya, kalau misalkan ini depositonya 1 bulan dikenakannya 10%. Sedangkan kalau dia 3 bulan dikenakannya 7,5%. Kalau dia 6 bulan 2,5%. Kalau lebih dari 6 bulan kenanya 0%. Nah, pemotongnya siapa nih? Bisa bank, bisa juga BI, ya. Kemudian kalau bunga dari deposito DHE dalam mata uang dolar rupiah yang ditempatkan dalam negeri. Nah, tadi mata uang asing, sekarang mata uang rupiah. Nah, tarifnya berapa? 7,5% 1 bulan, 5% 3 bulan, kemudian 0% 6 bulan, lebih dari 6 bulan 0%. Wah, berarti kalau lebih dari 6 bulan 0% nih, ya. Kalau bunga dari tabungan gimana nih untuk diskonto SBI serta bunga dari deposito? Jika Anda melakukan transaksi deposito, bunga dari tabungan dan diskonto SBI serta bunga dari deposito, bagi Anda wajib pajak badan ataupun BUT dikenakan tarif PPh sebesar 20% untuk bunga dari tabungan dan diskonto SBI serta bunga dari deposito. Sedangkan kalau untuk WP luar negeri, ini akan dilihat defaultnya adalah 20%. Namun kalau bisa juga tarifnya di bawah 20% dengan syarat ada P3B ya. Nah, di sini kita akan lihat nih pengecualiannya apa aja. Yang pertama, jumlah deposito dan tabungan serta SBI yang tidak melebihi 7,5 juta. Ya, jadi kalau tidak melebihi 7,5 juta ada pengecualian. Kemudian bunga dan diskonto SBI yang diterima atau diperoleh bank, ya. Kemudian bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun. Nah, berarti ini akan menggunakan yang namanya SKB ya, berdasarkan per 3 tahun 2020. Kemudian bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana atau rumah sangat-sangat sederhana. Oke, RS ataupun RSS. Ya, jadi ini adalah bunga deposito, tabungan, jasa giro, dan diskonto SBI. Nah, sedangkan kalau untuk bunga diskonto obligasi yang melebihi 12 bulan, gimana nih untuk pengaturannya? Nah, objeknya adalah bunga obligasi dan atau diskonto termasuk yang berdasarkan prinsip syariah. Nah, jadi ada juga yang tidak berdasarkan syariah prinsipnya atau berdasarkan prinsip syariah. Nah, tarifnya adalah 10% untuk subjek pajak WP dalam negeri dan BUT. Ya, tarifnya 10%. Kemudian untuk WP luar negeri selain BUT dikenakan defaultnya adalah 10% atau P3B untuk PPh pasal 26. Ya, jadi kita akan lihat di sini bagaimana mengklasifikasikan subjek pajaknya akan menentukan tarifnya. Nah, pengecualiannya kayak gimana? Pengecualian pemotongan bagi Anda sebagai wajib pajak dana pensiun yang pendiriannya disahkan OJK dan bagi Anda WP bank yang dikenai PPh umum. Jadi ada pengecualian pemotongan terkait dengan bunga atau diskonto obligasi. Nah,
Pemotongnya siapa? Pemotongnya adalah penerbit atau kustodian ya, atau pedagang perantara atau pembeli yang bersifat sekunder. Kemudian setor sendiri untuk obligasi yang diterbitkan pemerintah melalui BI. Nah, S-nya 4 kali nih. Jadi sistemnya bagaimana Anda menyetorkan sendiri untuk obligasi yang diterbitkan pemerintah ya, melalui saluran yang sudah ditentukan oleh Dirjen Pajak. Oke. Jadi ini adalah beberapa hal yang Anda perlu mengetahui terkait dengan objek pajak penghasilan PPh 4 ayat 2 yang bersifat final. Sebelumnya Anda sudah mengetahui bagaimana objek PPh pasal 4 ayat 2 dan bagaimana beberapa objek tersebut setelah Anda mengetahui PPh yang harus Anda potong ataupun Anda setorkan sendiri. Nah, saya akan melanjutkan bagaimana PPh pasal 4 ayat 2 objek pajak yang termasuk apa aja nih. Nah, kali ini saya akan mengupdate terbaru yaitu diskonto surat perbendaharaan negara atau SPN. Nah, ini juga masuk ya dalam objek PPh pasal 4 ayat 2 yang diatur dengan menggunakan PP nomor 27 tahun 2008 serta PMK 63 tahun 2008. Nah, objek pemotongannya kalau untuk diskonto SPN atau surat utang negara jangka waktu maksimum 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Nah, kita perlu tahu nih tarifnya berapa, DPP-nya berapa, pemotong pajaknya siapa, dan pengecualiannya. Nah, kalau tarifnya itu adalah 20% untuk WP dalam negeri dan BOT. Sedangkan untuk WP luar negeri defaultnya adalah 20% untuk diskonto surat perbendaharaan negara. Nah, DPP-nya di sini kita akan lihat diskontonya SPN tersebut ya. Jadi surat utang negara di sini waktunya kan 12 bulan. Jadi DPP-nya adalah diskontonya. Oke? Kemudian pemotong pajaknya siapa? Yaitu penerbit SPN atau perusahaan efek yang termasuk di sana adalah brokernya ya. Jadi penerbit SPN atau perusahaan efek ya, atau dengan kata lain di sini juga ada broker ya. Nah, pengecualiannya di Indonesia ya, yaitu ada bank di Indonesia, kemudian dana pensiun dan reksadana. Nah, ini adalah diskonto surat perbendaharaan negara atau yang disebut sebagai SPN yang masuk sebagai objek pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian kita lanjutkan di sini penghasilan atas penjualan saham di Bursa Efek. Nah, jika Anda melakukan penjualan saham di Bursa Efek, bagi Anda sebagai wajib pajak orang pribadi ataupun badan, tentunya kita lihat dulu nih objek pemotongannya seperti apa, tarifnya bagaimana, dasar pengenaan pajak serta pemotong pajak dan penyetorannya seperti apa. Oke? Jadi kita lihat di sini ada transaksi penjualan saham di Bursa Efek, tarifnya berapa? 0,1%, yaitu dari DPP-nya jumlah bruto penjualan. Nah, sedangkan untuk pemotong pajak yaitu penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Nah, penyetoran atau tambahan PPh atau saham pendiri di sini akan berbeda ya. Nah, kalau misalkan nilai saham pada saat IPO, saham pendiri ya. Jadi kalau perbedaannya ada transaksi penjualan saham di Bursa Efek juga. Nah, tapi nilai sahamnya pada saat IPO atau saham pendirinya, nah di sini ada tambahan senilai 0,5% dari jumlah bruto penjualan. Artinya jika pemotongnya di sini adalah emiten atas nama pemilik saham pendiri. Ya, jadi kalau dia sebagai saham pendiri maka akan ada tambahan 0,5% terhadap PPh 4 ayat 2 yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tersebut. Nah, DPP-nya adalah jumlah bruto penjualan. Nah, penyetoran tambahan PPh atas saham pendiri paling lambat adalah 1 bulan setelah diperdagangkan di Bursa Efek. Nah, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih 0,5%, akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan umum. Nah,
Jadi, bagi Anda sebagai wajib pajak dalam negeri ataupun yang ada dalam Indonesia ini, baik orang pribadi maupun badan. Nah, jika melakukan transaksi saham di Bursa Efek, ingat tarifnya adalah 0,1% ya. Sedangkan bagi Anda sebagai saham sendiri ada tambahan senilai 0,5%. Wah, menarik ya. Di sini penghasilan atas penjualan saham jangan lupa dihitung berdasarkan jumlah bruto penjualan. Nah, selain itu, kita akan melihat bagaimana jika Anda melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, jadi kalau kita melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan, nah bagi Anda wajib pajak orang pribadi maupun badan, ya, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan senilai 0% nih, tarifnya kemana? Nah, cukup menarik ya, 0% kepada pemerintah, BUMN, BUMD yang penugasannya untuk keperluan umum yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Nah, DPP-nya adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat, nilai risalah lelang, atau nilai yang seharusnya yang memiliki hubungan istimewa, nilai yang sesungguhnya atau yang tidak memiliki hubungan istimewa, dan nilai yang seharusnya berdasarkan harga pasar, tukar, hibah, dan lain sebagainya. Ya, pemotongnya adalah setor sendiri sebelum akta ditandatangani atau SSP harus divalidasi oleh KPP atau melalui IPHTB. Jadi ketika Anda melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan, nah, kali ini kita harus ada validasi oleh KPP. Ya, ingat ya, harus ada validasi oleh KPP atau melalui IPHTB. Jadi pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, kalau ada perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya atau yang biasa kita kenal sebagai PPJB ya. Nah, kalau PPJB tarifnya sebesar 1% untuk pengalihan RS dan RSS oleh WP developer. Nah, selain yang ada di atas, ya tadi kalau kita bayarkan sesuatu, ya kita mesti lihat dulu nih pengaliannya kemana. Nah, kalau pengaliannya kepada pemerintah, BUMN ataupun BUMD tarifnya 0%. Kalau pengalihannya RS dan RSS oleh WP developer kenanya 1%. Nah, selain yang ada di atas kenanya adalah 2,5%. Artinya wajib pajak orang pribadi maupun badan. Nah, nilainya ya kita harus lihat adalah nilai yang seharusnya dari transaksi tersebut jika memiliki hubungan istimewa. Nah, kalau nilai yang sesungguhnya jadi nilai yang tanpa hubungan istimewa dan yang seharusnya kita bayarkan yaitu nilai pasar. Biasanya ketika kita beli sesuatu, kita akan lihat dulu nih yang kita beli tentunya nilai transaksinya berapa. Nah, ketika Anda menjual dari apa yang Anda miliki, tentunya ada pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Ya, validasi jangan lupa dilakukan secara online melalui www.pajak.go.id ya untuk saluran PHTB sesuai dengan Per 21 tahun 2019 di mana menggunakan tarif tunggal, pembayaran dengan SSP atau NTPN di mana ya pembayaran maksimum 10 SSP per NTPN. Jadi pastikan Anda sudah memvalidasi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, bagi Anda yang melakukan persewaan tanah dan atau bangunan, tentunya juga Anda perlu ketahui nih bagaimana pajak atas sewa tanah dan atau bangunan sebesar berapa? Ya, tentunya kita akan bahas ya. Nah, diatur melalui PP nomor 34 tahun 2017 terkait dengan persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, tarifnya adalah tarif tunggal yaitu 10% yang bersifat final. Nah, DPP-nya atau dasar pengalihan pajaknya adalah
semua jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah ya dan atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, biaya fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Nah, jadi ketika Anda menyewakan nih tanah dan atau bangunan, pastikan ketika Anda melihat nih, oh ternyata ada biaya-biaya nih yang perlu Anda masukkan ya atas sewa tersebut. Nah, pemotongannya jangan lupa dilakukan oleh lawan transaksi pemotong pajak. Jadi bagi Anda nih yang menyewakan tanah dan atau bangunan. Nah, Anda menyewakannya kemana? Wajib pajak orang pribadi ataupun badan. Nah, kalau wajib pajak badan, transaksinya ke pribadi, maka nilai yang disepakati berapa, kemudian 10% Anda bayarkan melalui PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ketika Anda ternyata lawan transaksinya adalah PT, jadi PT ke PT misal ya, maka bagi yang penyewa yang melakukan transaksi persewaan ya, jadi yang menyewa ke kita anggap sebagai PPh badan ya, jadi WP-nya adalah WP badan. Nah, PPh 4 ayat 2-nya si penyewa yang memotong kita nanti akan menerima bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, saat penyetorannya kapan ya? Nah, saat pembayaran atau terutangnya sewa tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu ya. Kita lihat dulu nih, kalau ternyata ya mana uang diterima atau kita udah kasih dulu nih tempat untuk dia pakai untuk setelah perjanjian tersebut, mana lebih dulu uang masuk atau kita udah kasih dulu nih tempatnya ya untuk dipakai. Nah, kita lihat dulu ya. Jadi ketika uangnya masuk, pembayaran atau tergantung nih pada saat sewa. Jadi mana yang lebih dulu ya. Nah, selain itu penghasilan yang diterima pemegang hak atas tanah dari investor terkait dengan bangun guna serah. Ya, jadi build, operate, and transfer. Nah, ini juga ada proses di mana kita mengetahui bahwa tarifnya adalah 10%. Nah, kalau pemotongnya adalah kita juga bisa setor sendiri ya. Setor sendiri jika lawan transaksi bukan pemotong pajaknya. Jadi kalau misalkan nih kita transaksinya dari PT ke OP, orang pribadi. Nah, dia kan nggak bisa nih potong pajak. Nah, berarti kita yang menyetorkan sendiri. Cukup menarik ya di sini PPh pasal 4 ayat 2. Tentunya stay tune terus di channel Michael Consulting dengan cara like, subscribe, and share. Serta bagaimana MC Consulting dapat membantu perpajakan Anda. Ingat, orang bijak taat pajak. Terima kasih.